Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Telah berlalu suatu masa di mana suku-suku saling membunuh, saling merampas, perselisihan antar agama, peperangan di mana-mana, para penyamun mengintai di lembah-lembah, masa yang sangat gelap, masa yang sangat jauh dari ilmu. Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatnya untuk seluruh alam, sebagai cahaya yang terang benderang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan nabinya alaihi salatu wassalam dari segenap keburukan-keburukan dan aib. Semulia-mulia makhluk yang pernah ada di bawah kolong langit, semulia-mulia makhluk yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan lisannya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia berbicara itu dari hawa nafsunya, kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan pandangannya dan hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma kadzdzabul fuadu ma ra'a, bahwasanya hatinya itu tidak pernah mendustakan apa yang dia lihat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beliau segenap keutamaan-keutamaan, memberikan beliau akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beliau alaihi salatu wassalam kelembutan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik, kalau seandainya engkau itu keras hati, niscaya manusia itu akan lari dari sisimu. Kita bisa melihat bagaimana manusia berkumpul di sekitar Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di samping akhlaknya yang mulia, beliau juga sangat menginginkan kebaikan bagi kita semua, bagi manusia dan khususnya seluruh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan hal tersebut, harisun alaikum wabil mu'minina ra'ufur rahim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan bagi kita semua, kebaikan bagi kalian, dan sangat belas kasihan terhadap orang-orang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan beliau alaihi salatu wassalam dari segenap keburukan-keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah teman kalian ini sesat dan tidak pula teman kalian ini menyimpang, yakni beliau alaihi salatu wassalam. Dhalla itu ialah penyimpangan karena kurang ilmunya, wa ghawa itu adalah pembangkangan karena dia tidak mau mengikuti ilmu tapi mengikuti hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala
bahkan mengobarkan dalam Al-Quran, wa kana fadlullahi alaika azima, wa kana fadlullahi alaika azima, dan sungguh keutamaan Allah atasmu itu sangat besar, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga beliau alaihi salatu wassalam. Inna kafainakal mustahziin, inna kafainakal mustahziin, sesungguhnya aku akan menjagamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang yang mengolok-olokmu, akan menjagamu dari orang-orang yang mengolok-olokmu. Dia adalah Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi wa ba'da mamatih, sebelum kematiannya bahkan setelah kematiannya. Maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, kita bisa melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berolok-olok dengan beliau bahkan dengan fisiknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa inna syani'aka huwal abtar, orang yang mengolok-olokmu itulah yang perkaranya akan terputus. Kita bisa melihat seorang di dalam sejarah tertulis yang bernama Abu Salamah. Dia berolok-olok dengan perkara siwak, dan dia mengatakan, ma ashtaqu bihi illa fi makhraji, aku tidak akan bersiwak dengan benda ini kecuali di jalan keluarku. Fa wada'a siwaqa ala duburi, maka kemudian dia meletakkan siwak itu di lubang keluarnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab dia, perutnya membesar, dan setelah sekian lama perutnya membusuk dan dia mati dengan yang demikian. Dikhabarkan bahwasanya perutnya dimakan oleh binatang yang kepalanya seperti kepala ikan. Demikian pula di dalam kisah yang lain disebutkan seorang rahib yang dia mencela pribadi Rasul alaihi salatu wasalam, dan dia memiliki anjing. Disebutkan bahwasannya anjing tersebut tidak bergerak kecuali dengan isyarat tangannya. Maka kemudian ketika orang ini berdiri di atas mimbar dan mulai mencela Rasul alaihi salatu wassalam, maka anjing tersebut menerkamnya, menggigitnya, dan orang-orang memisahnya. Setelah itu dia kembali berdiri dan mengulanginya lagi, maka anjing tersebut menerkamnya kembali dan manusia memisahkannya. Dan kemudian orang bodoh ini tidak mengambil pelajaran darinya, dan dia mulai berdiri lagi dan mulai mencela Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kemudian anjing tersebut menerkamnya dan orang tersebut mati dengan gigitan anjing yang ada di lehernya. Dan termasuk dari perkara berolok-olok dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah berolok-olok dengan sunnahnya, berolok-olok dengan pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela jenggot, mencela celana cingkrang, mencela jilbab, dan mencela yang semisalnya. Bahkan termasuk dari berolok-olok dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah dia tidak mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wasallam dan membuat-buat perkara baru dalam agama ini. Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, man ibtada'a bid'atan fazdonna annahu hasanah faqad za'ama Rasul alaihi salatu wasalam khana risalah. Barang siapa, Imam Malik menyatakan, barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam agama ini dan dia menyangka ini adalah hal yang baik, maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, walhamdulillahi ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Salatu rabbi wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Asabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan demikian pula dari kalangan ansar, dari mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita bisa melihat bagaimana Allah ridho kepada mereka, yakni muhajirin dan mereka ansar secara mutlak. Dan Allah mengkhabarkan walladzina taba'ahum bi ihsan, yakni orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti muhajirin, mengikuti ansar. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Syaratnya adalah mengikuti muhajirin, mengikuti ansar. Karena keridhaan kepada muhajirin dan keridhaan kepada ansar adalah mutlak. Dan keridhaan kepada selain mereka itu tergantung mereka mau mengikuti muhajirin dan ansar atau tidak. Mereka mau mengikuti para sahabat atau tidak. Karena mereka lah para sahabat sebaik-baik umat. Rasulullah SAW menyatakan, khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merekomendasi mereka, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ketika ayat ini turun, yang diajak bicara adalah mereka para sahabat. Kuntum khairu ummah, kalian adalah kalian para sahabat, ya, bukan yang selain mereka. Maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, perhatikanlah posisi kita, perhatikanlah cara beragama kita. Apakah kita mengikuti mereka para sahabat atau membuat-buat perkara baru dalam masalah agama ini? Apakah kita mengikuti petunjuk mereka para sahabat? Apakah mengikuti Rasulullah SAW dengan pemahamannya para sahabat atau membuat-buat baru pemahaman dalam perkara agama ini? Karena sesungguhnya setiap orang bisa berdalil, tetapi benarkah pendalilannya? Setiap orang bisa berdalil, tetapi siapa pendahulunya dari para sahabat? Orang yang malas sholat juga bisa berdalil, di mana dia membawakan dalil dalam Al-Quran misalnya, mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Saya sudah yakin, maka saya tidak perlu lagi beribadah. Setiap orang bisa berdalil. Dan yang sering saya contohkan, bahkan partai politik pun bisa berdalil dalam Al-Quran, ya, membawakan pohon beringin begitu dan menyatakan bahwasanya laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta sajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika kalian berbaiat di bawah pohon. Nah, ini pohon saya nih, ya, partai saya baiat sama saya. Setiap orang bisa berdalil ikhwani fiddin azakumullah. Tetapi sekali lagi, siapa pendahulunya? Siapa pendahulumu dari kalangan salaf? Siapa pendahulumu dari kalangan para sahabat? Sehingga ketika kita mau beragama, kita mengikuti pendalilan, kita melihat bagaimana prakteknya dari para sahabat. Karena mereka lah orang yang paling tahu tentang agama ini, tahu kapan turun ayatnya, tahu di mana turunnya, tahu pula asbabul nuzulnya. Ketika mereka tidak tahu di situ ada Rasulullah SAW yang membimbing mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma ilamu rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi fasallu 'ala nabiyikum wa rasulikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala man ardahu minal khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyana idza kanatil haya khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafa khairan lana. Allahumma nas'aluka kalimatal haqq fil ghadab war ridha wa nas'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa nas'aluka ridha ba'dal qadha. Allahumma nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'il mudirrah wala fitnatin mudhillah. Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Amin ya rabbal alamin. Tsumma ilamu rahimakumullah, innallaha ya'murukum bil 'adl wa bi ita'i zakah ila dzawil qurba wal yatama wal masakin wa nahakum 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi a'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wadhkuruhu yadhkurkum fa aqimis shalah ra'akumullah.